Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kenalkan, saya Sunnah Tusfi Amatullah, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6C. Nah, di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau mengulas sedikit mengenai hadis yang tentang 5 macam fitrah manusia, yang dimana bahwa materi ini merupakan bagian dari mata kuliah hadis tarbiyah. Hadisun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-fitratu khamsun al-ikhtitanu wal istihdadu wa natful ibita wa taqlimul adfari wa naqsus syaribi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 tuntunan fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mencukur kumis. Hadisun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-fitratu khamsun al-ikhtitanu wal istihdadu wa natful ibita wa taqlimul adfari wa naqsus syaribi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 tuntunan fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mencukur kumis. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai 5 macam fitrah manusia. Yang pertama itu adalah khitan. Khitan itu sendiri apa sih? Khitan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khitanun yang berarti memotong, sedangkan al-khotnun berarti memotong kulit yang menutupi kepala zakar dan memotong sedikit daging yang berada pada bagian atas farji. Nah, khotnun itu sendiri adalah bagian yang dipotong tersebut. Kemudian ada Imam Nawawi berkata seperti ini, yang wajib bagi laki-laki itu adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar sehingga zakar itu terbuka seluruhnya atau terbuka semua. Sedangkan yang wajib bagi perempuan itu atau bagi wanita itu adalah memotong sedikit daging yang berada pada bagian atas farji. Nah, kemudian bagaimana hukum khitan itu sendiri? Mengenai hukum khitan banyak para ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa khitan itu adalah wajib. Ada juga yang mengatakan bahwa khitan itu sunnah. Nah, yang mengatakan khitan itu wajib adalah seperti ini. Imam Nawawi ia mengatakan bahwa jumhur atau mayoritas ulama itu menetapkan khitan itu wajib bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Jadi tidak ada klasifikasi. Misalkan, bagi laki-laki mah wajib, bagi perempuan enggak. Nah, menurut pendapat yang saya katakan ini, bahwa baik laki-laki ataupun perempuan wajib untuk berkhitan. Terus siapa sajalah yang mengatakan bahwa khitan itu adalah wajib, yaitu mazhab Imam Syafi'i, kemudian Hanabilah, dan sebagian mazhab Imam Maliki. Kemudian yang kedua yang mengatakan bahwa khitan itu sunnah. Nah, pendapat ini itu didukung oleh Hanafiyah dan Imam Maliki. Syekh Al-Qadawi juga menyetujui pendapat ini dan berkata, khitan bagi kaum laki-laki itu cuma sunnah syiariyah atau sunnah yang harus ditegakkan, atau sunnah yang menjadi syiar Islam yang juga harus ditegakkan oleh semua umat Islam. Betul. Karena kenapa seperti itu? Karena banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat dari khitan. Di antaranya apa? Bahwa khitan itu akan membuat sehat pada seorang yang berkhitan tersebut. Karena apa? Karena seorang yang tidak berkhitan, contohnya wilayah laki-laki yang tidak berkhitan, bahwa nanti bahwa misalkan dia itu tidak melakukan khitan, sehingga otomatis di kuncupnya itu akan terendap berbagai macam kotoran dan juga
kuman. Nah, nanti setelah berendapnya kotoran dan kuman tersebut langsunglah menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka yang paling penting dari khitan adalah yaitu keuntungan dari segi kesehatan. Ya. Kemudian juga ada keuntungan dari yang khitan itu adalah memaksimumkan kepuasan seks pada saat berjima. Itulah yang diantaranya keuntungan dari berkhitan. Selanjutnya saya akan membahas yang kedua. Tadi khitan telah selesai saya bahas. Kemudian yang kedua adalah mengenai istihdad. Nah, istihdad itu apa? Istihdad adalah mencukur rambut kemaluan. Nah, perbuatan ini diistilahkan dengan istihdad karena dalam mencukurnya itu dengan menggunakan alat cukur atau pisau cukur. Tujuan mencukur rambut kemaluan ini adalah tujuannya untuk kebersihan. Secara ilmu kedokteran modern juga diketahui bahwa daerah-daerah pada tubuh manusia yang menjadi sarang penyakit hendaklah atau haruslah senantiasa dibersihkan. Di antaranya adalah mencukur bulu kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian mengenai hukum mencukur bulu kemaluan itu sendiri, para ulama banyak yang berbeda pendapat, ya, Nah, mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa mencukur bulu kemaluan itu merupakan sunnah. Tapi di sini bukan menurut mazhab Hanafiyah itu yang sunnahnya itu bukan mencukur. Sunnahnya itu adalah mencabut bulu kemaluan. Ini menurut mazhab Imam Hanafi. Kemudian menurut mazhab Imam Maliki mengatakan bahwa yang sunnahnya itu adalah mencukur rambut atau bulu kemaluan. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, nah ini tuh dibedakan atau dikategorikan dua, yaitu yang masih single dan sudah yang usianya lanjut. Nah, untuk yang masih single atau yang masih muda disunahkan mencabut bulu kemaluan, ya, jika memang kuat untuk menahan rasa sakitnya. Nah, kemudian kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, yang kedua yaitu klasifikasi kedua yaitu yang telah lanjut usia, nah disunahkannya itu adalah mencukur bulu kemaluan gitu. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i itu diklasifikasikan lagi, yaitu dua, ada yang masih muda atau yang masih single, kemudian yang sudah lanjut usia. Untuk yang muda disunahkannya itu adalah mencabut bulu kemaluan atau rambut kemaluan. Sedangkan yang seseorang yang sudah lanjut usia atau yang sudah tidak muda lagi alias tua yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah, kemudian menurut mazhab Imam Hambali, nah sunnahnya adalah mencukur, ya, sunnahnya itu adalah mencukur bulu atau rambut kemaluan, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu yang muda ataupun yang tua. Nah, mazhab Imam Hambali tidak mengklasifikasikan, jadi mencakup keseluruhan bahwa semuanya itu harus mencukur atau bukan harus, yaitu sunnahnya adalah mencukur bulu atau rambut kemaluan. Kemudian, nah di sini itulah tadi ya menurut hukum-hukumnya. Jadi mayoritas ulama berpendapat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas ulama itu berpendapat bahwa mencukur bulu kemaluan atau mencukur rambut kemaluan itu adalah hukumnya sunnah, yaitu diperbolehkan, gitu ya. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi hal ini hanya boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh orang lain, ya, selain oleh dirinya sendiri. Misalkan terkecuali bagi pasangan suami istri itu boleh, ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai mencabut bulu ketiak. Nah, disepakati bahwa hukum mencabut bulu ketiak itu adalah sunnah dan disenangi dimulainya itu dari ketiak yang sebelah kanan, dan bisa dilakukan oleh sendiri atau juga boleh meminta orang lain. Berbeda dengan tadi ya, mencukur bulu kemaluan, hal itu tidak bisa kita meminta kepada orang lain untuk mencukur
bulu kemaluan kita, kecuali pasangan suami istri. Nah, kalau untuk mencabut bulu ketiak, hal ini boleh dilakukan oleh diri sendiri atau boleh meminta kepada orang lain. Nah, untuk melakukannya ya, tapi yang lebih afdol atau yang lebih utama adalah bahwa bulu ketiak itu yang lebih afdolnya adalah dicabut ya, bukan dicukur. Akan tetapi jika memang dengan dicabutnya itu anak merasa sakit, gak apa-apa dicukur juga. Jadi tetapi akan lebih afdolnya itu adalah mencabut bulu ketiak. Baiklah, yang keempat adalah mengenai memotong kuku. Nah, memotong kuku itu adalah hukumnya adalah sunnah. Dan yang dipotong itu adalah kuku-kuku yang melebihi ujung jari, karena kotoran dapat tersimpan di ujung-ujung kuku yang panjang tersebut, dan nantinya akan kuman terendap di kuku-kuku tersebut. Dan juga dalam sebuah keterangan menyebutkan bahwa kuku yang panjang itu adalah tempat bersarangnya setan, sehingga disunahkan untuk memotong kuku. Kemudian kuku yang panjang tersebut juga dapat menghalangi sampainya air wudhu. Nah, Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa kuku yang panjang itu, atau jangan usahakan jangan membiarkan kuku itu tumbuh melebihi dari 40 hari. Nah, sehingga disunahkan untuk apa? Memotong kuku jangan sampai melebihi batas, yaitu 40 hari. Nah, itulah yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu mengenai memotong kumis. Nah, memotong kumis itu adalah telah diperintahkan oleh Rasulullah dan untuk memotong kumis dan tidak membiarkan kumis tersebut menutupi kedua bibir ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Nah, memotong kumis dan membenjangkan jenggot atau membiarkan jenggot tumbuh apa adanya atau tumbuh dengan sendirinya merupakan amalia yang dilakukan untuk membedakan dengan orang Majusi, karena orang Majusi itu kebalikan, yaitu mereka memelihara kumis dan jenggotnya itu oleh mereka dipotong gitu ya. Jadi inilah yang membedakan dengan orang-orang Majusi, sehingga Rasulullah mensyariatkan untuk apa? Membiarkan jenggot dan supaya untuk mencukur kumis. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai 5 macam fitrah manusia. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.